Halo, selamat siang. Saya dengan Dr. Evi Urwatulusko. Biasanya dipanggil dengan Dr. Evi. Saya sebagai founder dari Vivre Dental Estetik yang di Gresik. Saya berprofesi sebagai dokter gigi sudah hampir 10 tahun. Dari kedua orang tua saya memang menginginkan saya menjadi seorang dokter. Karena memang jalannya tidak di situ dan ibu saya memberikan saran gimana kalau menjadi seorang dokter gigi saja, karena memang cita-citanya ibu saya menjadi perawat gigi. Oh ya udah, kamu jadi dokter gigi aja kayak gimana. Oke, saya ikutilah saran itu. Kemudian saya masuk sekolah di kedokteran gigi. Ternyata saya suka kayak gitu. Saya suka dengan yang dilakukan, terus dikerjakan, terus hasilnya pun sampai sekarang saya berpraktek itu memberikan dampak yang besar di orang yang sudah saya rawat gitu. Karena saya itu tertarik ya di bidang dunia kedokteran gigi yang bersifat estetik itu. Ini kan awalnya memang saya bekerja di Surabaya. Dengan di Surabaya itu masyarakat awam itu udah kenal gitu dengan dunia estetik, itu sudah umum lah ya. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk membuka di Gresik. Akhirnya saya konsultasi nih sama suami dan keluarga, dan mereka memang memberikan banyak saran dan masukan, dan mulai kayak misal, oh ya nggak apa-apa kita buka gitu. Jadi Vivre mulai berdiri itu tanggal 12 Desember 2016 dengan saya sendiri masih, kemudian ada satu perawat dan ada satu admin. Karena masyarakat Gresik itu masih awam ya untuk dunia estetik itu, kayak misal tambal gigi estetik yang bagus itu seperti apa itu mereka belum ada bayangan. Jadi memang kita melalui berbagai media ya, kayak media sosial ataupun kita juga melakukan edukasi secara langsung, itu kita mengenalkan, oh tambal gigi estetik itu yang bagusnya seperti ini, warnanya itu seperti ini, atau bentuknya itu yang sesuai dengan senyum pasien atau ya kontur wajah pasien itu seperti ini. Kita berusaha kenalkan, kita edukasi. Jadi memang ada bedanya ya. Kalau untuk praktek pribadi itu memang arahnya lebih ke orang sakit gigi kemudian disembuhkan. Jadi memang untuk pengobatan. Terus kalau bedanya untuk yang dental estetik, kita ini lebih dari mengobati. Kita lebih kayak concernnya ke kecantikan pasiennya. Misalnya kalau ada yang gigi berantakan atau gigi berlubang, itu ya kita merawatnya itu dengan estetik, dengan diperhatikan juga dari tampilan ke pasiennya, senyumnya seperti apa. Dokter-dokter yang bekerja memang di Vivre itu memang memiliki kemampuan estetik ya, untuk dari segi tambalan tadi dan yang lain-lain. Kemudian kami juga perawatnya yang di sini juga dari perawat gigi, dan kami juga menerapkan kayak six-handed dentistry. Jadi kenapa kok kayak gitu? Itu biar pasien itu merasa lebih nyaman, merasa lebih kayak misal aku butuh bantuan, itu ada perawat di sebelah kiri yang memang langsung sikap kayak oh pasien butuh kumur gitu, ini yang diberikan. Untuk yang perawat kanan memang tujuannya ya untuk dokter bekerjanya lebih efektif ya, itu kan membantu biar oh ini mau mengambilkan alat ini jadi cepat kayak gitu. Bedanya dari yang klinik yang dulu atau klinik yang lain atau klinik yang tidak estetik itu, dia perawatnya mungkin ada hanya satu dan itu bekerjanya sebagai admin juga, jadi bolak-balik, jadi nggak yang optimal bekerja di dalam ruangan bersama dokter.
Karena memang saya itu sudah berpraktek ya selama 5 tahun di Surabaya, dengan kota yang besar, dengan masyarakat itu sudah pengenalannya tentang dental estetik itu sudah jauh lebih baik. Kemudian saya mendirikan praktek di Gresik, membuka Vivre ini. Awalnya memang masyarakat itu masih ibaratnya mengenali ya, kayak oh perawatannya ada apa aja nih di sini, kemudian jenis perawatannya apa dan hasilnya seperti apa sih. Nah itu makanya sampai sekarang itu Vivre masih sering memberikan edukasi ke masyarakat Gresik agar oh perawatan gigi itu bisa loh seperti ini dan hasilnya itu juga jauh lebih baik. Kalau misal untuk behel, karena kan saya juga dari Surabaya itu sering ya melakukan perawatan behel, kemudian saya coba di Gresik itu masyarakat itu antusiasmenya bagus kayak gitu, kayak oke, ternyata kita kenalkan, terus masyarakat menyambut, oh ternyata saya butuh. Akhirnya mereka sudah sadar, kayak misal untuk gigi yang tidak rapi itu juga mempengaruhi rasa percaya diri. Makanya itu yang membuat saya, oh boleh nih kayak gitu. Dan alhamdulillah sambutannya itu bagus untuk dental estetik di Gresik. Untuk pasien-pasien yang awam mungkin ya belum mengetahui tentang dokter gigi ya, karena dulu tuh kan dokter gigi beda ya sama yang sekarang tuh pasti ada gapnya. Kalau dulu mungkin kita ketemu dokter itu ada rasa untuk segan bertanya atau takut untuk bertanya. Nah itu karena akhirnya memberikan gap ya, pasien tidak bisa dekat dengan dokter. Dan saya di sini tuh berusaha untuk merubah mindsetnya, kayak kita ini ke dokter gigi ini bisa loh menjadi seorang teman untuk sharing, kayak misal dok gigiku ini lo sakit, aku harus kayak gimana. Nah itu tuh saya pengennya pasien itu cerita apa adanya, kayak saya sakit dong, ini mau diapain, saya tuh nggak pede dong inilah. Saya tuh senang pasien yang modelnya seperti itu, dia cerita semua yang dikeluhkan, nanti kita kan baru bisa ya berusaha untuk oke, ini saya bisa bantu nih, misal giginya berantakan kita rapikan, atau misal oh giginya ini kuning nih, oke kita bisa nih pemutihan gigi atau bleaching, itu lebih senang. Jadi untuk memfasilitasi itu biasanya kita mengadakan live di media sosial atau mungkin postingan-postingan feed di Vivre, itu juga memberikan edukasi sih untuk pasien. Atau juga bisa langsung konsultasi sih, datang ke klinik misal nanya, itu juga. Dan di Vivre ini adminnya itu kami berusaha aktif ya, seaktif mungkin untuk jam kerja ya. Jadi memang kan kami buka jam 9 pagi sampai 9 malam. Itu kalau misal ada pasien langsung ada kondisi yang emergensi atau butuh bantuan, itu kami berusaha langsung segera sigap dan menangani sih. Jadi biar pemahamannya sama ya, jadi untuk pasien juga merasakannya lebih nyaman, kita tuh mengadakan pelatihan di sini sebulan sekali. Pelatihannya itu namanya Vivre Dental Study Club, di mana yang memberikan pelatihan itu kadang dari dokter, antar dokter, atau dokter ke perawat yang baru kayak gitu. Pengennya saya itu pasien itu datang itu ke Vivre itu mendapatkan perawatan yang sama seperti saya yang mengerjakan, dan akhirnya diikuti juga dengan dokter-dokter yang bekerja di sini kayak gitu. Sama juga perawatnya juga pengennya saya itu punya satu standar yang memang sama semuanya, perawat itu harus seperti itu kayak gitu. Akhirnya kami memberikan pelatihan yang dimana sebulan sekali itu saya berusaha untuk memberikan pengetahuan atau knowledge saya untuk dokter-dokter yang bekerja di sini, ataupun untuk dari kepala perawat ke perawat itu tadi kayak gitu. Nah tujuannya itu tadi untuk pasien merasa oh kayak gini loh, meskipun dirawat sama dokter Evi atau rekan-rekan yang bekerja di Vivre itu sama, yang dihasilkan itu kayak gitu. Iya pasti. Kalau untuk Vivre Dental Study Club itu harapan saya memang dilakukan terus-menerus ya, karena kan pengetahuan atau alat yang baru itu kan selalu ada.
Nah, kalau misal kita nggak update terus dengan masyarakat yang udah kebutuhannya lebih tinggi kayak gitu ya, pasti kita tertinggal. Padahal kan saya pengennya itu Vivre memang sebagai klinik yang bergerak di bidang estetik ya maju semuanya, gitu, berkembang menjadi lebih baik. Untuk masyarakat yang memang tidak berada di jangkauan kita ya, atau misal tidak berada di Gresik, itu kita memberikan layanannya itu, inovasinya itu konsultasi online. Sama sih yang kemarin seperti pandemi tahun 2020 itu kan kadang ada pasien yang tidak bisa datang langsung ke sini, tapi mereka membutuh bantuan kita, akhirnya kita menyediakan konsultasi online. Itu ya mereka mengisi form, kemudian dari admin itu akan menghubungi kayak kapan Kak bisanya, dan disesuaikan juga dengan jadwal dokternya. Nah, itu baru bisa dilakukan konsultasi online. Untuk pasien yang kami tangani mulai dari anak-anak, kemudian dan sampai usianya lanjut dewasa. Untuk usia yang remaja itu kan kalau sekarang cenderung kritis ya. Jadi dokter-dokter itu juga harus selalu update untuk info yang terbaru. Pasiennya itu jangan sampai lebih pintar daripada dokternya. Jadi pelatihan-pelatihan itu fungsinya juga kita buat update knowledge untuk pasien-pasien yang lebih kritis kayak gitu. Untuk pasien anak-anak itu kan memang lebih ini ya, pertama kali kadang ke dokter gigi itu masih pengenalan. Jadi untuk yang pertama datang itu, kalau saya biasanya saya kenalkan dulu kayak gitu. Saya kenalkan dulu ke orang tua dan ke anaknya dokter gigi itu seperti apa, alatnya kayak gimana. Itu kita kenalan dulu biar anaknya itu nggak takut. Untuk anak-anak seperti itu. Kemudian kalau kunjungan berikutnya anaknya sudah mulai tenang kayak gitu, kita mulai satu persatu mengerjakan gigi yang mana yang mau dikerjakan. Untuk yang anak-anak usia remaja ya, usia remaja itu cenderung perawatannya itu banyak ke arah behel ya, dan mereka itu sudah sadar tentang estetik itu kayak gimana, senyumnya tuh kayak gimana pengennya. Nah itu saya lebih bicara menjelaskannya itu kayak temen akhirnya, oh ini kamu kayak gini kayak gitu, akhirnya kamu kalau gosok gigi itu yang bagus itu seperti ini kayak gitu. Terus untuk biar giginya nggak sakit itu ya kontrolnya yang rutin, jadi behelnya tuh biar cepet juga progresnya seperti apa. Terus untuk yang pasien usia lanjut ya, usia lanjut itu memang lebih ke arah keterbatasan untuk menyerap informasi. Makanya kalau pasien yang usia lanjut, saya sarankan itu datang itu dengan pendamping. Jadi kadang itu kan kalau usia lanjut kan nggak bisa langsung memutuskan, oh saya mau ini dok kayak gitu. Nah kita jelaskan juga ke anaknya atau ke pendampingnya kayak gitu. Dan treatmentnya kalau usia lanjut itu jauh kita lebih halus lagi, karena kan biasanya sensitif ya rongga mulutnya itu. Ulang tahun ke-6 ya gitu, Vivre memang sudah saya anggap sebagai anak saya kayak gitu. Jadi harapan dan mimpi-mimpi itu memang banyak di kepala saya, dan memang pengennya itu diwujudkan satu persatu ya. Untuk yang pertama mungkin tim yang bekerja dengan saya itu menjadi tim yang solid dan bisa berkembang lebih baik lagi. Kemudian Vivre bisa mempunyai cabang di beberapa kota. Sama ini tuh harapan dari pasien-pasien kami. Kemudian Vivre Dental Study Club yang sudah kami laksanakan itu bisa berkembang lebih banyak dan menginspirasi orang. Dan sekarang itu kan memang saya sekarang lagi sekolah ya, sekolah periodontia spesialis. Harapannya nanti kalau sudah selesai menjadi periodontis yang berkompeten yang baik untuk di Gresik. Dari saya, yang pertama itu jangan malu mengenalkan diri sebagai dokter gigi. Karena siapa lagi gitu loh yang mau mengenalkan dirinya kalau bukan diri kita sendiri. Kita harus bangga sama profesi kita. Jadi kalau misal nanti ditanya sama orang mungkin ya, apa profesinya dokter gigi ngapain kok, alah cuman bersihin gigi aja toh. Biasanya kan di underestimate seperti itu ya. Tapi mulailah diceritakan kayak misal, oh dokter gigi itu sekarang nggak hanya kayak bersihin gigi itu toh loh kayak gitu. Kita juga bisa
tampilkan yang secara estetik ya, kayak misal tambalan atau menjadi gigi yang dari kuning diputihkan dan kayak gitu. Itu sih yang pertama itu. Yang kedua, mencari pasien kayak gitu. Mencari pasiennya itu dengan membangun komunikasi yang baik. Dan dengan siapa ya? Mungkin dari teman-teman sekolah, mungkin bukan sekolah kedokteran gigi ya, teman-teman sekolah waktu kita SMP, SMA, atau mungkin tetangga ataupun keluarga. Itu kan juga membangun koneksi juga yang baik. Terus jangan takut untuk mencoba kayak gitu. Nah, karena waktu di kampus itu kan kita udah mempraktekkan ya, misal mencabut gigi kan kita udah praktek. Nah, ketika kamu udah menjadi seorang dokter gigi ya, ilmumu itu harus segera diaplikasikan kayak gitu. Kenapa? Kalau nggak gitu udah lupa kayak gitu. Nah, itu yang saya kasih saran. Terus habis itu ikut berbagai macam mungkin seminar, workshop, pelatihan. Itu penting kayak gitu. Karena update ilmu itu harus wajib sih untuk seorang dokter gigi itu. Karena teknologi itu terus berkembang.